warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Desi Handasari, peserta Latsar Angkatan ke-14 tahun 2020. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan mereview tentang nasionalisme. Materi ini saya dapatkan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang diberikan oleh Bapak Andi Wahyudi. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa negara sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan menurut tahun 2015, nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Ada 5 implementasi sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, implementasi nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, adanya implementasi nilai kemanusiaan yang berasal dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Bung Hatta, kedalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maka negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri, bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi sila ketiga yaitu implementasi nilai persatuan, yaitu Persatuan Indonesia. Pengakuan terhadap hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa, seperti keberadaan daerah istimewa, desa, kampung, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah implementasi nilai permusyawaratan. Menurut sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia yang bercirikan tentang kerakyatan, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap suara rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, semangat musyawarah kekeluargaan di antara keragaman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu landasan etis dalam berdemokrasi, musyawarah, dan pengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah implementasi nilai keadilan sosial sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam 4 kerangka. Yang pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal ke-12, pegawai ASN berperan sebagai pelaksana, perencana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan kolusi ataupun nepotisme. Ruang lingkup ASN sebagai pelayanan publik itu ada 3. Yang pertama, pelayanan barang publik. Yang kedua, pelayanan jasa publik. Dan yang ketiga, pelayanan administrasi. Sedangkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang pertama, aparatur sipil negara bukan aparatur sipil daerah. Yang kedua, ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, ASN menciptakan dan menjaga kondisi damai atau netralisasi ASN dan adil. Yang keempat, mobilitas ASN antar daerah dan instansi. Yang kelima adalah kebijakan afirmatif. Faktor pelanggaran netralisasi ASN, berbagai kasus pelanggaran netralisasi ASN bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah solidaritas karena
kekerabatan ASN dengan politisi. Yang kedua, mobilisasi oleh atasan yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya kepentingan di kalangan sebagian ASN untuk mendapatkan promosi jabatan. Saya sebagai seorang ASN dapat melakukan kegiatan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama. Saya seorang pengajar, jadi saya harus mengajar dengan baik dengan harapan apa yang saya berikan kepada mahasiswa dapat bermanfaat bagi bangsa ini. Yang kedua adalah memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tahunan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menjaga kelingkungan sekitar. Yang keempat, menciptakan kerukunan umat beragama. Sebagai bertetangga, tentu tidak semua beragama sama dengan kita dan kita harus menjaga kerukunan umat tersebut. Dan yang kelima, yang paling penting adalah menggunakan produk dalam negeri. Kita harus mencintai produk kita sendiri. Yang ada di Indonesia sangat banyak sekali produk-produk lokal yang kualitasnya sangat baik. Demikian jurnal saya kali ini tentang nasionalisme. Kita akan ketemu lagi di jurnal saya yang selanjutnya. Salam ASN unggul.